Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah, Muhammad ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa diberikan umur sehat sampai saat ini di malam yang berbahagia, tepatnya mau ke jam 2 ya, malam sebiasa rutin posko goib sendirian. Menurut manusia, menurut Allah banyakan di sini banyak ya, banyak karena goib itu adalah perasaan ya. Perasaan banyak itu cuman nggak kelihatan ya. Saya kasih tahu namanya goib adalah perasaan ya, kerasa ya. Goib itu bermacam-macam, ada 5 yang saya tahu ya, tapi yang selebihnya mungkin Anda yang lebih tahu. Satu, goib itu karena dibilang goib adalah perasaan yang bunuh diri. Satu, bawahnya minder, nggak percaya diri ya. Yang kedua, ilmu wali. Kenapa meninggal? Karena ada jasa-jasana, sedikit cukup banyak sisa, makanya barokah. Yang ketiga, ilmu raja. Raja itu nggak ada yang miskin, banyak yang kaya. Raja bunga, raja gaul, raja pede, raja beger, raja banyak keinginan. Tapi harus dengan ilmu, kalau enggak banyak keinginan banyak jatuh. Yang keempat adalah ilmu hawanya jin. Jin memang belum meninggal karena ada ya, karena ciptakan oleh Tuhan, cuman nggak harus kelihatan. Yang harus itu kita rasakan ya, karena jin yang baik berarti bahwa benar, jin yang jelek bahwa jelek. Tapi kan di situ bukan berarti kita ngekor ke jin, ikutnya ya ke Tuhan, karena ciptaan manusia yang dimuliakan adalah manusia. Cuman pikirannya, hawanya jangan ke bawah. Yang kelima, gendarwo abul takabur, yang namanya siluman. Santai aja, kalau di alam gaib kan namanya dirasakan ya, dirasakan. Kita ngopi dulu, rasanya harus ngopi nih. Alhamdulillah. Kenapa katanya yang bunuh diri nggak meninggal? Karena memaksakan diri, bukan kehendak Allah. Kita hidup lagi sehat, ambil golok, ya. Kenapa? Karena ya itulah, karena manusia sudah tidak percaya ke Tuhannya, makanya bunuh diri. Baru diuji aja sedikit, apalagi urusan rumah tangga, apalagi urusan harta. Zaman Nabi aja dulu ada yang urusan penyakit ratus ribu tahun gak bunuh diri, apalagi miskinnya juga lebih dari sekarang. Jadi harus mengingat ya, namanya ujian pasti pedih, tapi tidak terlalu pedih, karena gak semua pedih itu jelek, malahan pedih itu bisa jadi bagus. Contohnya nih, kopi hitam, gak semuanya hitam jelek, malahan nikmat, manis ya, hidung-hidung amis kan. Pasarannya beda kalau kopi. Kalau di Jakarta di hotel ya mahal 60.000, di sini mah 2.000. Nah, apalagi ada airnya 1.000 kapal api. Jadi jangan terpancing dengan harta. Pengeluaran gede, pemasukan gede. Di kampung pengeluaran kecil, pemasukan gede, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi itu ilmu ngawali mah bunuh diri, bawahnya hawanya malas, haream, sundul, menyalahkan diri sendiri, nggak ada kepedean, lebih banyak. Ya udahlah, mendingan tanggung bangkrut. Saya kagok. Kalau judi malah udah kalah, habisin lah tanahnya sekalian, bajuna, jualan kolor, jalan-jalan dengan batu ali, itu aral ya. Aral itu namanya hawa itu namanya orang bunuh diri. Sebelum bunuh diri kan hawa dulu mengajaknya, yang menjatuhkan kita juga tapi ya kayaknya nggak akan bisa kebahas semua ya. Nanti apalagi kalau raja ya, lebih waduh, dianggap sombong, padahal bukan sombong, karena ilmu harus dibuktikan ya. Ini yang pertama yang ngawali bunuh diri. Yang kedua, ilmu wali, sedikit cukup banyak sisa, gak usah kita pelit amat, ilmu maupun apapun, satu kata ayat kita amalkan. Apalagi kita punya kemajuan
satu ilmu untuk menolong orang, kenapa tidak dikasihkan? Apalagi kalau dikasih modal, mau dikasih perusahaan, apalagi dikasih keuntungan. Ya, jangan sampai orang pelit itu belum tentu kaya, karena ilmu wali itu sedikit cukup ya, karena dia nggak terlalu takut oleh miskin ya, jadi banyak pasti ada sisanya. Sedikit aja cukup, apalagi banyak. Ini yang bahaya, mesti banyak habis ya, malah nggak cukup. Udah gitu takabur dengan Tuhan, merasa harta itu selamanya kita punya. Nah, harta itu akan sekali-kali diambil, makanya kita nggak ada salahnya jaroh. Kenapa nggak salahnya ngukur diri dong? Manusia bukan meminta kepada orang yang meninggal, bukan meminta kepada makom, meminta ke diri kita, ngukur kepada yang ada di depan kita. Ini benda mati ya, tapi kita kan ngukur, wah ini benda mati kok bisa jasanya gini, apalagi kita hidup itu ya. Tapi kan di situ ngukur diri wajar, ngukur namanya introspeksi diri ya. Kalau terus lagi yang ketiga adalah goib. Goib itu raja, gagah, karena harus dikatakan susah wae nggak usah kelihatan. Tapi kalau bunga harus ada contohnya, harus ada buktinya. Masa raja miskin, Prabu Siliwangi aja istrinya lebih dari 100. Tapi karena ilmu itu ya kekuasaan Allah, karena Allah itu memberikan, namanya sipi rahmatan. Bigoibi julati rahimakumullah, adalah goib itu rahmat dari Allah. Allahu latifu bi ibadihi yarjuku maksud ajin. Manusia itu diberi ibadah dari goib ke manusia, manusia kepada Allah, bukan kita ke goib. Goib itu ke kita, membantu kita semangatnya, segalanya, suksesnya, ilmunya, karena dari Allah. Kalau punya ilmu sih nggak apa-apa, mau kaya juga ya udah, pinjam uang di bank, terus ilmunya nggak ada, udah bangkrut, menyalahkan. Ya itulah, jangankan ke bank, ke siluman pun orang yang banyak musyrik itu bengharahan tuh badan korban, miskin terus, sengsara selamanya. Auzubillahi min dzalik. Saya mah bahasanya bukan bahasa kiai, bukan bahasa umaro, bukan bahasa apa-apa, bahasa saya. Saya mau gimana pun saya baca adanya aja lah, nggak usah ngikut. Karena akhir zaman nggak usah ikut-ikutan, yang bisa kita laksanakan, kerjakan. Yang penting tidak melanggar peraturan agama maupun negara. Yang penting memanfaatkan ilmu dari pengalaman. Nih yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang, gitu ya, gitu aja. Nah, yang kelima adalah yang keempat adalah jin. Jin itu sifatnya, kalau orang berilmu kepada jin belum bisa menentukan kita. Ya Latif. Jinamu min Sulaiman segala dibaca. Kerja enggak, pikiran metres, ngebayangin akan datang harta, usaha enggak. Akhirnya jadi enggak tercapai, kokoloyongan gila. Makanya kalau saya dulu pernah kayak orang gila, tapi enggak sanggupnya saya jalannya, bukan zikirnya. Zikir mah di rumah terus, mau keluar nggak bisa karena bapak tiri saya ya, dan ibu sok kunci itu, malah pintar-pintar kunci saya bisa sulap. Aneh, bisa tahu itu dikunci ditaruh di mana edun ya, kalau namanya ilmu ya. Terus senang saya dulu pengalaman disuruh nebak, oke, saya sebut hafal aja. Tapi yang lebih jelasnya aneh, korek diumpetin di dalam hong, saya ngumpet ditutupin, saya langsung bisa cari itu kelebihan dulu ya, alhamdulillah. Itu kelebihan Tuhan, karena manusia itu harus ada yang ketetesan ilmu dari Allah, karena Allah yang maha mengendak. Makanya kalau ada istilah, wah ini mah bandel belum tentu maju, itu belum tentu kata Tuhan. Kata Tuhan bisa maju, karena orang nggak pinter aja Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran wahyu kepada Rasulnya. Tapi kan di situ kalau yang pinter kan bisa merubah ayatnya. Makanya di situ nggak terlalu jauh saya ke masalah agama, karena masalahnya saya larinya ke masalah kehidupan yang ada di dunia ini, di akhirat ini, karena musimnya corona. Udah musim corona, efek corona, perebut politik, udah politik, pilihan presiden, wah banyak. Ya nggak ada yang harus dibaca, harus banyak dibaca, ini dirasakan, alam ini dirasakan, udah gitu jadi baca nih zaman begini ya. Kalau
hanya merasakan juga bingung. Kalau saya membaca kan lari ke pertanian, nanyain tentang gimana ekonomi. Waduh, liur cenah nama. Kalau bahasa Sunda mah, kalau bahasa Indonesianya, wah pusing sekarang Pak. Karena nih arus hawanya udah beda-beda. Musim hujan, musim kemarau hujan terus. Malahnya hawanya udah beda, udah gitu penghasilannya beda dari 1 ton aja, sekarang setengahnya. Kalau bayaran tetap sama, tapi nggak usah bingung kata saya teh Bu. Tuhan itu maha adil, maha mulia, maha segalanya. Yang penting cintalah ke Tuhan kita laksanakan daripada kita malas diam di rumah, lebih banyak bekerja. Kasih contoh ke orang lain. Nah, orang bertani itu mulia kata saya teh. Orang kaya kalau mau beras kalau nggak ada yang tani juga bingung Bu. Oh iya Pak. Abah, Abah. Telepon saya namanya Abah. Abah Magic. Karena yang punya radio Magic FM. Jadi Abah Magic FM. Nah, udah gitu itu zaman dulu radio Magic emang udah lama saya. Nah itu ya sampai sekarang saat ini alhamdulillah masih jaya di udara. Saya juga diberikan umur panjang. Karena kalau kaya juga percuma kalau nggak bisa manfaat untuk orang banyak. Jadi harta itu nggak saya terlalu memikirkan. Yang dipikirkan itu segala keinginan saya tetap pengen mobil kebeli, pengen rumah ini. Nah, loba harta dirampok orang. Karena harta kan duit ya. Kalau kekayaan kan yang diinginkan kebeli gitu. Itu dari bahasa aja udah beda. Terus juga yang kelima gendarwo ini siluman, hariannya suka ada yang bikin musik-musik nyembah-nyembah ke pohon, ke lautan, kemana itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu di laut ada bank, ada juga di Indonesia di bank-bank negara. Kalau nggak kebayar juga disita nyawa karena kita punya perjanjian dengan Tuhannya, musyrik apa mendua Tuhan. Kalau dengan bank ya disitanya paling rumah. Aduh Gusti Allah, ini hidup kayaknya senang saya masih hidup. Pokoknya kalau yang diceritakan saya pokoknya wah, biarpun 200.000 video saya siap beda-beda. Aduh Gusti Allah, karena apa, kemarin-kemarin ini kan saya orangnya juga banyak ngomong, banyak tamu, banyak konsultasi, berikan arahan gini, kenapa bingung ke hutang, yang penting kebayar daripada nggak dikasih pinjaman, berarti nggak ada kepercayaan, di mana mau punya modal, warisan nggak ada, turunan nggak punya, dagang yang modal gede, duit, nginjem tuh mere tetangga, yang nggak satu kabang, penting kebayar niatnya aja, kitanya menggolangkan uang kok. Ya kalau salahnya makhluk Bang Emo karena kecil, masa 10 juta bisa kaya. Ya saya juga modal radio ratusan juta dapat pinjam, akhirnya udah lunas, yang enggak kaya tuh. Tapi jangan makruh lah, makruh mah jangan mau kadai. Saya juga makruh tuh. Kalau nggak usaha mah, justru yang usaha dibilang makruh bagus karena kita berikhtiar. Yang makruh itu orangnya mau enteng, dina enteng. Ya, makanya di akhir zaman saya juga bingung. Kalau Hawa aja sudah nggak hafal mana ini bisikan setan, mana bisikan dari kemajuan ya. Nah, jadi yang pertama adalah merasakan hawa, yang bunuh diri itu hawanya malas, minder, harorea, masalah pokoknya yang usaha kayak cukole liur, akhirnya gede hutang bermacam-macam, wah udah akhirnya nggak semangat untuk bangkit, malah itu sudah tanggung asuhan, cagok bangkrut, berontok kayang. Yang kedua ilmu waris sedikit cukup hawa ngararina, alhamdulillah ngopi tengah malam nggak tidur, nikmat ngarokok. Nah itu wali, menyukuri nikmat yang ada, yang diminum, yang dimakan, ya itulah rezeki saya. Wali yang raja itu pengen memerdekakan, pengen mengayakan negara, pengen raja itu memuliakan keluarga, pengen membantu anak-anaknya biar menjadi orang berpendidikan, pengen saya nggak mau dikalahkan, harus saya maju demi masa depan. Apa yang dibawa? Jasa. Dan makanya raja itu suka jasa, ada jasa Majapahit, Raja Galuh, yang udah tua tuh kan yang Prabu Galuh namanya Maharaja Dimulya yang ada di Karanggamulian Ciamis, itulah tempat saya sering kesana dari zaman kakek sampai saat ini. Salam juga untuk Pak Kuncen yang di Ciamis ya, yang udah 3 kali meninggal. Saya setungtung ke sono ya, alhamdulillah. Semoga yang sekarang panjang umur sehat. Nah itu
raja. Ya raja itu jujur, teman namanya raja jujur. Kalau mau kaya harus berusaha, kalau mau maju harus punya ilmu, kalau mau untung harus punya pekerjaan, harus punya tindakan. Raja tengah, raja mah di tengah, itu terlalu oper kadia di tengah. Jadi itu terlalu oper, terlalu tahun tuh agama itu, tapi cicing di tengah pengennya unggul dari semua agamanya, dia pengen unggul, karena kalau nggak unggul ngapain ngehilang? Yang punya ilmu hilang siapa? Tuhan. Ya udah ridho Tuhan aja. Usah bingung daripada kita ngerepotin orang. Udah sakitnya lumpuhnya lama, udah gitu dikubur. Terus gitu ngerepotin tetangga. Ya zaman dulu kita syukuri aja lah, nggak usah bingung-bingung. Zaman dulu kok raja nggak agamanya apalah. Tanya aja Nabi Adam agamanya apa, nah Siti Hawa. Adam jeung Hawa juga punya anak adik kakak ditikahkan. Karena zaman dulu ya nggak usah zaman sekarang, tai kotok dulu mah di Lebuan, sekarang mau kayak Rinso, ya udah beda tuh. Raja gagah katanya. Terus yang keempat jin. Jin itu adalah sifatnya kalau kita punya ilmu dia tunduk, bisa bawa baju kita, gerakannya cepat karena hawanya panas. Usahanya sukses, dan yang panas-panas kan sukses bisa ngegulangkan video golong gede. Kalau kita hanya mengikut ke jin, kita kalah, kita jadi budak duitan, tepuguh ilmuna, tepuguh majuna. Sumpah gue, apalagi jinnya nggak mau ngeganggu ke kita, ada yang nyuruh orang lain pakai ilmu jin kan, itu namanya orang jin sakti. Atau Nabi Sulaiman aja ada ayatnya, ada keterangannya. Nabi Sulaiman itu nikah ke Ratu Bilqis, dipindah ke negaranya, yang membuka ada, yang memindahkan adalah ceritanya Raja Jin Abu Yusuf. Ya. Kalau ayah nama itulah Raja Bang itunya ke orang, tapi orang bisa nundukkan bang, kurang kebayar, rumah boga, udah sekolah gitunya. Orang sukses gitu, lama orang tuh bisa nundukkan bang, aduh liur. Dia tanggal, wah berat nih bayarin gitu. Nggak ada uang, dia pusing. Makanya di zaman sekarang aneh gitu ya, banyak harta tapi banyak pusing, karena banyak hutang tapi nggak ada ilmunya, nggak bisa nundukkan. Kalau nundukkan hutang adalah usaha yang benar, yang jujur gitu. Makanya kata sejarah raja itu, yang tua Prabu Raja Diraja galuh kejujuran ratu ning ilmu pusaka hati kita, jujurlah hati kita mampu nggak, jangan dipaksakan. Untung sebulan teh 3 juta, nginjem cicilan 10 juta, aduh repot juga ini. Aneh ini dikasih namanya kasih akal sehat, logika, berpikir, hati-hati, dipakai enggak. Itulah yang kelima, siluman. Itu tadi siluman itu sifatnya ogul gogoh, tapi gitu-gitu nyuruh orang kayak harus gini dia nyanyi yang celeh aja, nyuruh sholat tapi tara sholat, nyuruh benar dia nipu, nyuruh jangan itu uang riba jangan bikin rentennya, dia ngarentenir sok liur kan liar. Jadi zaman abah mas sekarang. Jadi ya mungkin ini zaman dulu, yang jauh sekali ya kejujuran. Gak ada kejujuran bersilaturahmi, kejujuran namanya saling menolong, gak ada. Ada menolong, ada uang, duit menolong. Nah karena tongsiun dijauhan ke orang-orang yang membenci kita, berarti itu sayang ke kita. Orang yang ngomongin kita berarti senang ke kita, karena diomongin kan halus tuh. Wah Habib cerah ngejikin sok aya di radio, sok kadang-kadang yang sok ada dina YouTube atau dina apalah gitulah, terserah gitu ya. Yang penting itu ngomongin itu kan karena wah bagus. Kepangnya saya artis nggak diomongin, artis juga diomongin dong karena saking bagusnya diomongin. Jadi jangan sakit hati kalau diomongin, apalagi di komen. Tapi ngapain sih ngomen-ngomen diri sendiri? Ngapain sih ngomongin diri sendiri? Ngapain jelekin diri kamu sama jelekin kita? Jadi manusia tuh kayak ngenteng dengan goib mah. Kalau kita baik, balik ke kita baik. Kalau kita jelek, balik ke kita jelek. Kalau kita ngomongin orang, nanti kita diomongin orang lagi. Oh pintarnya ngomongin orang, dia hanya sendiri aja jelek. Jadi kayak enteng, mantul ya, mantul. Dulu dan sekian, nanti kita sambung lagi ya di acara Abah Magic di Posko Goib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.